unggul di kuarter awal tuh nggak menjamin apa sampai kemenangan gitu. Emang secara size kita punya pemain tuh nggak banyak yang tinggi, maksudnya besar dominan kayak 2 meter ke atas gitu jarang gitu. Saya melihatnya dari dulu sampai sekarang nih kalau technical ya, kita bermain sama persis seperti seluruh dunia bermain. Halo, kembali lagi di Liputan 6 Sport, dan saat ini kita akan membahas tentang timnas basket yang saat ini sedang bermain di FIBA Asia 2025 Qualifiers. Dan kemarin baru saja kita mengalami kekalahan yang cukup serius melawan Korea Selatan dengan hasil akhir 7-8-8-6. Dan untuk lebih detailnya, nggak usah basa-basi lagi, kita sudah bersama dengan manajer timnas Mas Roni Gunawan di samping saya, dan juga mantan pemain timnas Coach Oki Tamtelahitu. Oke, sementara untuk di awal kita akan bahas dulu game yang kemarin ya Coach. Oke. Dan Mas Roni, kemarin itu situasi game lawan Korsel di half time itu kita udah 40 sama ya, dan awal kita juga udah leading, terus tiba-tiba dengan skor akhir 7-8-8-6. Gimana tuh Mas, bisa dijelasin? Ya itu seperti kita tahu pertandingan basket tuh nggak hanya 3 kuarter tapi 4 kuarter ya, jadi kita harus tetap fokus sampai buzzer beater selesai gitu. Kemarin lawan Korea kita sempat terbantu juga dengan field goal 3 point mereka di babak pertama tuh nggak terlalu bagus itu ya. Jadi kita juga defense-nya juga oke. Tapi tetap aja itu size does matter gitu. Ya. Balik lagi ke size ya. Jadi mereka memanfaatkan banget dari reboundnya itu berbanding 50 berbanding 32 kalau nggak salah ya. Nah dari poin dari offensive rebound itu aja udah berapa gitu loh. Jadi untuk kedepannya kita harus fokus di masalah rebound ini gitu loh. Karena memang secara size kita punya pemain tuh nggak banyak yang tinggi, maksudnya besar dominan kayak 2 meter ke atas gitu jarang gitu. Ada banyak permainan dari Korsel yakni man to man di sampai third quarter ya. Dan itu man to man-nya, terus itu dia berubah lagi ke zone defense. Betul. Terus bagaimana tuh tim untuk menghadapi hal itu dari dua tipe defense itu, mana yang sulit dan mana yang mudah? Itu semua dari latihan ya. Semua dari pelatih kita tuh sudah mempersiapkan kalau kita jaga man to man itu gimana, offense-nya gimana. Dan untuk menghadapi zone defense itu udah ada plan-nya masing-masing. Jadi kita udah siap untuk semua kemungkinan begitu. Dan untuk kalau dari arahan coach sendiri seperti apa, Coach Ahang waktu itu, apakah ada target tersendiri untuk tidak hanya menang ya, tapi bagaimana dia menyikapi anak-anak tim untuk apakah tidak boleh ada turnover lebih dari 15 kali atau gimana gitu? Untuk persiapan khusus main lawan Korea, pelatih itu memfokuskan pada untuk kita mesti nyerangnya tuh mesti teratur, maksudnya sesuai dengan sistem. Nggak boleh ada kayak quick shot atau yang mungkin bad shot gitu, karena kita tahu Korea Selatan itu terkenal dengan transisi offense-nya. Jadi kalau kita melakukan turnover atau bad shot itu bakal cepat kena serangan balik. Jadi kita mesti cari yang the best option, jalan sistem dulu, bolanya muter semuanya sampai ada peluang yang terbaik kita eksekusi. Itu plan dari kemarin. Itu yang kemarin kita lihat ya, yang pas saat offense itu kan mereka banyak sharing the ball, muter bolanya. Dan Korea Selatan juga sering main screen yang screen play-nya tuh berhasil banget dan mengecoh tim Indonesia terutama. Itu gimana tuh Coach? Ya kemarin mereka banyak memanfaatkan dari mismatch juga ya, dari mismatch. Pemain-pemain kecil kita di post sama dia. Kita tahu dengan point guard mereka tuh setinggi big man kita gitu loh. Nah, jadi mereka kadang switch yang small man kita di mismatch mereka swing keluar, mereka 3 point, dan itu mereka memanfaatkan dengan baik secara size gitu. Coach Oki, gimana tanggapan Coach Oki? Nonton nggak kemarin? Iya nonton, itu menarik sekali. Jadi yang paling pertama saya mau kasih kredit buat timnas gitu, semenjak Roni Gunawan berkecimpung di situ, saya banyak melihat pertumbuhan dari timnas gitu. Salah satunya adalah ketika kita melawan Korea, itu sejarahnya tuh marginnya cukup jauh gitu. Jadi ketika kita dari awal, walaupun akhirnya kita kurang beruntung, tapi dari awal kita bisa mengimbangi itu, tentunya Roni Gunawan dan tim itu sudah punya ada sesuatu yang bisa buat dipakai ke depannya, termasuk buat game nanti gitu. Jadi saya melihatnya itu udah satu pertumbuhan yang luar biasa dan harus disikapi lebih lanjut lagi.
Oke, kita balik lagi ke Anthony Bean. Ya, Anthony Bean satu-satunya pemain naturalisasi saat itu. ya. Gimana menurut Mas Roni? Permainannya sudah memumpuni, apakah sudah bisa membantu timnas Indonesia kah? Oh, sangat membantu sekali. Utama di kuarter pertama tuh dia 13 poin itu dia berapa poin dia sendiri cetak itu. Cuma kan dari yang lokal dan dari benchnya tuh harus support karena basketball ini nggak hanya satu pemain gitu loh. Jadi itu kemarin juga masalah dari bench juga mesti ada mereka lebih apa ya memberikan kontribusi juga karena dari bench Korea gitu kemarin ada sekitar 30 poin dari benchnya Korea itu. Wow. Dan dari bench kita tuh cuma kita 7 apa 5 poin apa kalau nggak salah. Jadi itu bedanya sangat signifikan banget gitu. Bagaimana Coach Oki? Ya memang itu satu dilema juga kalau yang saya lihat kemarin ya Ron ya, bahwa kenapa ketika kita pergi gitu kita tahu bola basket sangat membutuhkan size gitu, kita tidak membawa katakanlah pemain import atau naturalisasi yang lain gitu. Dan tentunya saya dari luar tidak mengetahui bagaimana di dalam. Tapi tadi Roni juga udah bilang bahwa memang ini size betul-betul berpengaruh. Dan tadi kita lihat dari selisih rebound saja udah sangat berpengaruh. Terlepas penampilan Bean sebagai scorer dan segala macam goal getter ininya kita itu sudah maksimal. Tapi bola basket kalau tidak ada kepemilikan dari rebound, kita akan sangat sulit. Nggak bisa nyerang. Tidak bisa. Nggak bisa nyerang. Luar biasa. Bean memang Istilahnya tahu kalau kita offense dapat bola kita kasih dia lagi, dia nyerang lagi, jadi nyerang lagi begitu terus. Nah, jadi harus ada penguasaan baru kita bisa nyerang. Tapi kan nggak melulu harus Bean ya. Kita kan nggak harus selalu ada Bean. Ya. Ada Jawanto, ya kan. Ada yang lain lah intinya Ya, gitu maksudnya. Yang lain gimana? Apakah ada yang mau menonjol lagi selain Bean? ada. Selain itu ada Abraham juga, ada Yuda, Jawato gitu. Itu ya. empat itu. Oke, kita balik lagi ke masalah timnas nih. Timnas basket Indonesia ini saat ini mulai berkembang banget nih, Iya, apalagi di kancah internasional ya. Iya, iya. Gimana nih dari Coach Oki dulu deh, dulu dan sekarang timnas basket Indonesia, menurut Coach Oki gimana? Paling sederhana tuh kita bisa lihat dari ranking ya Din ya. Jadi pertumbuhan kita, keikutsertaan kita di event-event internasional gitu. Lalu juga kita lihat hari ini dukungan dari pemerintah, dari swasta yang membantu timnas itu sangat-sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan waktu-waktu dahulu. Jadi artinya ini bisa dipakai sebagai satu momentum yang baik gitu, dengan desain ulang yang baik gitu. Kalau saya melihatnya dari dulu sampai sekarang nih kalau teknikal ya, kita bermain sama persis seperti seluruh dunia bermain gitu. Sementara kita di level yang masih belum di situ. Artinya kalau kita menggunakan cara bermain itu, ya kita tentunya akan kalah bersaing, melihat bakat, melihat size dan lain lagi gitu. Tapi secara overall kita menuju sana, tinggal menindaklanjuti apa yang lagi sedang dilaksanakan sama timnas. Balik lagi saya dari dalam itu dari luar kan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi kita tidak bisa melihat kurang ini, kurang apa gitu. Saya yakin pemerintah, swasta, perbasi, manajer, pelatih semuanya sedang berusaha keras gitu. Terutama buat besok. Iya. Dan kalau Mas Roni dulu kan pernah membela timnas waktu Ya, 2015 Ya, 2015 medali perak kita perak terakhir ya. ya. Itu gimana tuh perbedaannya dari dulu dan sekarang? Perbedaannya sekarang itu di naturalisasi. Nah, zaman dulu kita nggak ada gitu. Nggak ada. Itu kayak missing piece-nya di sana. Filipina tapi pakai 2015. Filipina selalu pakai. Sementara kita nggak pakai. Karena mereka itu kayak gampang mendapatkan duit kenegaraan gitu loh. Oh iya iya. Itu yang saya maksud hari ini pemerintah mendukung gitu. Pemerintah mendukung gitu. Waktu dalam itu naturalisasi. belum. Dan juga dari liga juga ada bagus ya, mereka ada penggunaan pemain import gitu loh, dan itu otomatis menaikkan skill dan level para pemain-pemain lokal. Ya di mana mereka tiap hari berlatih bertanding dengan pemain-pemain import, pasti skillnya tuh naik. Jadi mereka kayak melihat, wah ini pemain import latihannya begini, skillnya begini, gua gimana caranya bisa naik ke level dia gitu, atau minimal mendekati lah. Nah itu gimana caranya gue bisa badannya segede mereka tapi speednya kayak begitu. Nah itu jadi otomatis level pemain lokal kita juga improve begitu. Apa yang harus dikembangin lagi dalam pelatihan? Mungkin dari sisi manajerial timnas, apa yang harus dilakukan lagi untuk lebih maju lagi ke depannya? Mungkin lebih ke pemain-pemainnya ya. Jadi mental pemainnya tuh harus mau bersaing dengan import. Jadi jangan di pemain itu kayak, wah gua ada import nih, ya udah gua latihannya biasa aja. Ntar yang main juga
mereka itu mental kayak begitu harus dihilangkan. Iya, iya. Mungkin mentalnya harus gimana gue caranya bisa bersaing dengan import, jadi gimana gue bisa naikin levelnya supaya bisa main. Nah itu mungkin yang level harus tanamkan di semua pemain di basket Indonesia, terutama di klub profesionalnya. Itu sih. Iya. Oke, di kita nih baru dapat ketua Perbasi baru ya. Ya, Bapak Budi Satrio Jiwandono. Ya. Gimana menurut Mas Roni? saya sangat positif ya. Apalagi kemarin beliau itu ketua panitia FIBA World Cup. Ya. Nah, jadi dan beliau mungkin ponakan juga dari mungkin Bapak Prabowo gitu. Mungkin Iya. itu pasti ada keuntungan di sana lah. Semoga itu bisa dimanfaatkan Perbasi di bidang terutama di birokrasi lah gitu. Bagaimana Coach Coki? Ya memang itu sangat menguntungkan gitu. Kalau saya melihat bahwa kebutuhan menjadi pemimpin di induk organisasi itu, kalau saya pribadi ya Ron, saya pribadi itu harus mengusung sebuah ada asetnya, ada juga aksesnya, dan itu yang dari dulu kita tidak punya. Nah hari ini ada Pak Budi itu saya pikir aksesnya ada, tadi udah disebutkan, terus asetnya juga ada, sehingga kita bisa meramu pembinaan kita, terutama pemasalan. Kalau saya bicara soal Indonesia gitu ya, itu harus betul-betul memasalkan bola basket dahulu, baru nanti bakat itu akan kita saring dari situ. Karena persaingan dengan dunia luar itu jauh lebih banyak perbandingannya, misalnya jumlah penduduk sama yang bermain basket, kita itu masih terlalu kecil. Terlalu kecil banget. Terlalu kecil, jadi kita bakat yang tersaring itu juga minimal. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Pak Budi bisa dimasalkan lagi gitu. Hal sederhana kok, misalnya kayak kami di Tamtela itu Basketball bikin event supaya anak kecil bisa main. Itu 10-15 tahun ke depan itu pasti akan berbuah gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa dikedepankan sama Pak Budi. Ya, Coach Coki kan saat ini lagi mengembangkan dari kelompok umur basket ya. Iya. Itu gimana tuh Coach Coki? Bisa diceritain nggak? Itu jadi apakah nanti akan menjadikan bibit-bibit baru buat timnas nanti? Sangat-sangat. Jadi yang paling pertama kita harus sadari semua gitu sebagai negara bola basket, kita tidak pernah membentuk, menciptakan. Yang kita lakukan adalah menemukan dan mengarahkan. Lalu logikanya kalau kita tidak membuat event sebanyak-banyaknya gitu dari kelompok umur, itu kita tidak bisa menyaring dan menemukan bakat itu. Nanti kalau bakat itu sudah ditemukan, baru nanti disalurkan ke level-level jenjang berikutnya, entah di pro, entah di timnas gitu. Hendaknya itu pasti akan sangat membantu. Saya yakin sekali itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke FIBA Asia Cup Qualifiers nih ya, Mas. Kan kemarin baru pulang dari Korea Selatan. Ya. Ini bentar lagi lawan Thailand. Ya. Recovery-nya gimana nih, Mas? Recovery so far ya so good lah. Kemarin sehabis tanding itu sudah kita recovery, terutama pemain-pemain yang mendapatkan minute play lebih kayak Jawato, Bin, Yuda, Abraham kayak begitu. Jadi kalau untuk di klasemen saat ini Indonesia masih Ya kita masih belum menang ya. masih di bawah. Masih di bawah. Tapi ya mudah-mudahan lawan Thailand nanti Semoga. insya Allah bisa ya. Ya. Dan apa sih target-target, apakah target dari Coach Ahang ada lagi kah untuk Thailand? Karena kan Korea Selatan, Australia, Thailand itu kan beda-beda ya. Nah kalau untuk Thailand sendiri nih saat ini tuh gimana nih untuk kedepannya untuk melawan Thailand, seperti apa? Udah ada strategi-strategi khusus kah? Ya kita bakal ya sama ya dengan lawan Korea gitu. Kita akan bermain dengan secara tim, bermain dengan sistem sharing the ball, jangan ada yang individual gitu. Saya berharap dengan kita bermain di Indonesia Arena dengan dukungan dari fans basket Indonesia, semoga kita bisa menang besok. Amin. Roster sama? Hah? Rosternya sama? Nggak ada yang diubah, nggak ada yang ditarik, nggak ada yang diganti? Itu nanti diumumin. Oh, masih nunggu ya? Masih nunggu pada coach. Oke. Bin masih main? Pastilah. Oh masih lah. Pasti. Gimana Coach Hoki untuk pertandingan nanti melawan Thailand? Saya pikir ini momentumnya bagus sekali gitu, dan dari potensinya, dari sejarahnya, ini suatu peluang besar gitu. Tadi Roni juga udah bilang kita bermain di kandang gitu, dan untuk penonton pasti akan memberikan support yang luar biasa. Tinggal nanti bagaimana respon pemain dan tim untuk betul-betul menyala, berkobar gitu untuk timnas kita. Gitu ya, berarti gimana Mas? Nah, Ya pokoknya intinya ya, itu. kita tunggu besok nanti Thailand apakah sama kayak window yang sebelumnya atau gimana? Apakah ada komentar lagi untuk Indonesia Thailand nanti? Ya mungkin susunan pemain dari yang waktu kita pertama lawan Thailand di Windows pertama beda ya sama yang sekarang. Sekarang tuh jauh lebih, ya mereka lebih siap secara skill, juga jauh berbeda dari yang pertemuan kita yang pertama. Saya harap hasilnya beda. Ada satu lagi Ron, yang kalau saya lihat di tim yang sekarang itu, mereka lebih mingle.
Jadi dari tim-tim yang berbeda, tapi mereka Iya. solid sekali tuh. Iya. Saya seneng banget lihat itu kemarin ya. Ya, chemistry-nya udah. Ya, Oh, chemistry sudah dapet ya di situ ya. Jadi kalau diubah lagi, Hah? berantakan lagi. Berarti roster tetap dong. Roster masih Itu tetap. nanti urusan coaches. pelatih. Oh, pelatih. belum ada kisi-kisi? Belum. Oh, oke. Tapi akan berubah nggak tahu? Belum Tetap tahu. nanya Belum tahu. biar seru. Nah, jadi intinya adalah besok atau nanti Indonesia lawan Thailand, strategi hampir sama. Iya. Man to man full court Hah? atau Ya, Belum tahu? Belum tahu. masih nanti? Masih nanti. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ya. atas perbincangan singkat ini. Semoga Indonesia lawan Thailand ada chance untuk lolos. Ya, kalau syaratnya sih kita masih menang 17 poin ya kalau nggak salah. 17 harus 17 poin. 17 poin. Oh, Thailand. Ya, berat itu tapi. Semangat. Oke, terima kasih Coach Oki, Mas Terima Roni. kasih.